Kisah selalu ada hikmah. Pemirsa, kita ambil hikmah lagi luar biasa. Di saat orang biasanya ada keterbatasan, ada yang memilih hancur, kecewa, bahkan marah kepada Allah. Bintang tamu kali ini luar biasa ya. Keterbatasan ini malah jadi jalan beliau eksponensial, berbuat sesuatu yang lebih hebat, bahkan jadi konten kreator dan menciptakan alat-alat yang bahkan jadi dipakai oleh banyak orang. Kita ambil hikmah dari beliau ya. Bintang tamu namanya adalah Mas Maidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ustaz. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau dari Pontianak nih, jauh-jauh nyampe ke sini dan ini di meja. Nah, ini apa aja ini? Di sini ada alat, Ustaz, alat makan seperti sendok, ada garpu, ada buat sisir rambut juga. Masya ada buat untuk mengambil nasi, centong ya Ustaz ya. Centong ya, centong. Sikat gigi juga iya, ada tuh. Ada alat garuk. Garuk, oh iya itu. Ada gosok gigi juga Ustaz. Ini bikin sendiri semua? Ini bikin sendiri Ustaz. Masya Allah. Awalnya kepikiran bikin untuk mudahin diri sendiri dulu mungkin ya? Iya, untuk mudahin diri sendiri Ustaz. Yang paling pertama digunain atau dibikin apa duluan Ustaz? Dari semua yang ini nih? Yang ini Ustaz, yang awal sekali untuk digunakan alat makan Ustaz. Karena untuk makan Karena ya? untuk setiap makan, hari. Iya, sehari-hari. Dan lambat laun. Ini pertama kali bikin ini nyiptain tahun berapa? Saya tahun 2022 Ustaz. 2022. Ya, 22 kecelakaan. Heeh. 2023 Ustaz. Heeh. 1 tahun dari kecelakaan saya membuat alat ini Ustaz. Masya Allah. Iya. Dan sekarang nggak cuma dipakai untuk sendiri, malah juga udah ada orang pesan minta dibikinin. Tapi penasaran ya, gimana cara pakainya Mas? Bisa tolong dipraktekin nggak? Saya ada perlu bantuin nggak? Enggak. Bisa? Bisa insyaallah. Insya Allah. Untuk ini untuk masukin ke tangannya ya Ustaz. Ke ininya. Oke. Tinggal dimasukin. Oke. Oke, dimasukin. Gini Ustaz. Iya, ini udah ada makanannya udah langsung. Iya, untuk alat makannya yang buat garpunya juga Ustaz, yang garpu sebelah Iya, kiri. sama. Garpunya belah kiri. Iya, untuk jadi garpu. ntar kiri kanan. Iya, garpunya sebelah kiri Ustaz. Jadi ininya mah sama, tapi ininya nanti Iya. tinggal ujungnya mau Iya. diganti pakai apa lagi. Iya. Iya ya, kita juga megang tangannya sama, tinggal mau megang Iya, apanya. ininya satu cuman alatnya nanti bisa dibongkar pasang Ustaz. Terus yang udah nyampe paling banyak diminta dibikinin orang supaya pengen pakai juga yang mana? Biasanya macam seperti ini Ustaz, alat gosok gigi, Kiki ya, Iya. Ustaz Kia sendiri. alat gayung, Gayung buat mandi. ya gayung buat Karena mandi. berarti sebelum itu berarti sikat gigi pun apa disikatin sama Awalnya itu sangat kesusahan Ustaz, dengan kan aktivitas yang baru nih. Iya, adaptasi lagi. Adaptasi lagi, semuanya serba susah. Jadi digosokin Ustaz, dimakan disuapin. Coba lihat kalau sikat gigi kayak gimana coba. Kalau Dan itu akhirnya ininya juga sesuai ukuran tangannya lagi ya. iya Ustaz, kita ada pilihannya ini Ustaz, ada besar kecilnya. Jadi dipas-pasin aja Ustaz pas belinya. Mas Maidi kiri kanan sama nggak ukurannya? Agak beda Ustaz, ini agak kecil. Oh jadi yang lebih gede itu untuk yang kanan? Iya, Oke, Masya Allah. iya. Seperti ini Ustaz. Nanti odolnya gimana berarti? Odolnya bisa Ustaz. Bisa juga ya? iya, bisa juga. Itu tinggal di... Iya. Wah, Masya Allah lah ini Alhamdulillah. Bisa juga Ustaz. Sekarang tinggal sikat gigi. Ini berarti dia apa? Dilelehin ya? Biar supaya bisa bengkok ya? Iya, ini dilelehin dulu menggunakan api, nanti dibengkokkan. Ini kepikiran sendiri atau ada yang ngasih ide? Atau bahkan juga ada yang ngajarin cara bikinnya lagi? Dulu awal kecelakaannya itu kan susah banget nih Ustadz. Saya mencari udah googling kemana pun nggak ada solusi Ustadz. Googlingnya juga waktu itu gimana? Masih dibantuin? Tangan ini masih bisa, udah bisa Ustadz, udah bisa buat ini. Udah bisa? Iya. Ngetik? Tapi HP. ditaro, ntar Iya, diiniin. dulu pakai kaki juga Ustadz. Awalnya kan ini setahun Ustadz penuh dengan luka. Heeh. Jadi itu Belum kering waktu itu. Iya, jadi ada FYP dari mungkin luar negeri Ustadz. Iya. Beliau menggunakan besi. Iya. Tapi kelihatannya sangat kesulitan Ustadz. Berat besi ya kan. Iya. Jadi saya berpikir mungkin dengan menggunakan paralon ini bisa gitu Ustadz. Iya, ya Iya. lebih ringan juga. Iya, lebih ringan. Jadi awalnya inilah sendok Ustadz dan di situ berpikir
mau buat apa lagi ya? Gosok Iya, gigi, sekarang, heeh. apalagi mandi, Ustaz. Dan udah berapa banyak yang pesan alat ini sejauh ini? Kalau banyak sih nggak banyak Ustaz. Mungkin ada dalam 10, mungkin lebih Ustaz. Ya, Udah semoga lebih iya. ya. Alhamdulillah. Setelah ini mau bikin alat apa lagi nih yang udah kepikiran tapi belum dibuat nih setelah yang selain yang udah ada? Untuk selama ini apa ya? Untuk saat ini, alhamdulillah Ustaz, saya mungkin alatnya itu untuk aktivitas sehari-hari rasanya udah termenuhi semua lah Ustaz. Iya ya. Iya, mungkin udah puluhan dari menggunakan motor, alat nyapu, serta Motor? mungkin iya, alat motor, Jadi supaya bisa nyetir motor sendiri, iya, alat di bawah nggak itu? Itu juga lebih sulit lagi tuh. untuk alat motornya enggak bawa Ustaz. Harus gede Iya, kali atau gimana? enggak gede, cuman kecil aja Ustaz. Cuma lupa kalau Pakai ini juga enggak biar dia supaya bisa megang ke ini. ke gasnya Ustaz, biar bisa Oh ngegas iya, ya. ada yang khusus ya buat Iya. yang gasnya ya. Jadi ini bisa naik motor nih kayak gini. Bisa Ustaz. Ih, Masya Allah ya, luar biasa. Nih pemirsa, bahwa pilihan kita sebetulnya pengen kalah dengan keterbatasan atau malah jadi hebat ya. Dan beliau udah berhasil buktiin dan nanti penasaran gimana apa asal muasalnya sampai akhirnya beliau nyiptain karya seperti ini dan tangannya jadi seperti yang sekarang. Kita akan ulas di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Kita udah belajar banyak, Masya Allah, dari bintang tamu kokoh hari ini, Mas Maidi. Tapi kita akan izin tanya-tanya ya, terkait ini asal-muasalnya. Saya izin tanya ya, Iya, siap, nggak apa-apa ya. Dari lahir seperti inikah atau terjadi apa sampai kondisi yang sekarang ini? Saya dilahirkan dengan fisik yang normal Ustaz. Mm-mm. Cuman di tahun 2022 saya mengalami 2022. eksiden. Belum terlalu lama ya sebetulnya ya? 2022. Belum Ustaz. Heeh. Iya. Saya Eksiden. tersengat listrik saat bekerja Ustaz. Kerja di mana saat itu? Kerjanya di Pontianak juga. Heeh. Apa lagi ngerjain apa waktu itu? Waktu itu saya lagi ngerjain kanopi yang dimana bahannya itu menggunakan daripada aluminium atau baja ringan. Mm-mm. Waktu itu tangan saya dua-duanya itu lagi megang besi Ustadz, Mm-mm. dan mau saya naikin ke atas, Ya. ternyata di atas ada kabel yang bertegangan tinggi. Di situ. Kabel yang kayak dari tiang listrik gitu. Iya, yang di tiang Tapi listrik. kebuka, ngejuntai. Yang nggak ada ini pengamannya itu Ustadz. Heeh. Iya. Itu ngejuntai ke situ dan Iya. nempel sama si Iya. besi yang lagi dipegang. Iya. Jadi nyamber ke tangan. Iya, nyamber ke tangan Ustadz. Dan ketika itu apa sempat pingsan dulu atau gimana? Oh, pingsan Ustadz. Mental pingsan gitu ya. Udah kena itu cerita daripada ini kawan-kawan saudara di bawah Yang ada itu. di situ ya? Iya, yang ada di lokasi. Udah nggak sadar Ustadz, udah nggak sadar saya. Heeh. Bangun-bangun di rumah sakit. Bangunnya udah di rumah sakit. Bangunnya udah di rumah sakit. Udah gini atau masih ada tapi dalam kondisi parah dulu? Waktu ini enggak, daripada kecelakaan itu 15 hari Ustadz. 15 hari baru amputasi. Baru amputasi. Iya. Jadi selama 15 hari itu kondisinya gimana? Apa mohon maaf gosong atau 1 hari sampai 1 minggu dari kecelakaan itu tangannya masih normal aja Ustadz. Cuman udah terkelupas ya, terkelupas. Kebakar gitu Kebakar ya? Ustadz, kebakar. Ternyata setelah 1 minggu dari kecelakaan itu udah ada tanda-tanda menghitam Ustadz, menghitam. membusuk gitu ya? Iya, membusuk Ustadz. Dan memang selama itu pun memang apa masih bisa digerakin gitu nggak? 3 hari dari kecelakaan masih bisa. Masih bisa. Ya, udah lepas itu udah nggak bisa lagi Ustadz, udah nggak bisa digerak-gerakin lagi dan sudah menghitam lah semuanya Ustadz. Baru dokter bilang. Iya, baru dokter bilang solusinya amputasi Ustadz. Jadi setelah menyampaikan amputasi, mungkin ada rasa sedih banget ya Ustadz ya. Sedih. Sampai marah nggak ke Allah? Kalau marah itu mungkin sampai minta ini aja, dicabut ini aja Ustadz. Ya Allah, mendingan sekalian cabut nyawanya sekalian. Iya, gitu. hidup pun udah nggak guna, buat apa nggak ada tangan kan? Iya, nanti kerja juga sulit gimana. Iya, pikiran kemana-mana lah Ustadz ya. Sampai bikin kayak, wah udah sekalian nggak usah mau sholat lagi atau gimana. Atau justru makin tunduk sujud nangis ya Allah.
Sempat down juga sih Ustadz. Setahun saya menangis, setahun berada di dalam kamar, setahun tidak mau bersosialisasi, dan setahun tidak mau bertemu dengan sesiapapun, tidak menerima. Setahun selalu meminta meninggal Ustadz, meminta cabut Minta nyawa. meninggal. Ya Setahun Allah, matikan aja saya. matikan saya udah tidak ada guna, sudah betul-betul down Ustadz. Titik baliknya berarti apa? Pas move on akhirnya malah jadi sebelum nyiptain ini sampai akhirnya yuk lanjut. Apakah ada andil istri, keluarga, atau ada momen apa mungkin? Itu titik ketemunya waktu down saya, ketika melihat anak-anak, orang tua, istri. Anak sudah ada berapa? Anak udah ada 2 Ustadz. Alhamdulillah. Usia berapa aja? Waktu kecelakaan itu masih ada yang usia bulanan Ustadz, 2 bulan kecil kalau nggak salah, banget 3 ya. bulan ya. Sekarang mungkin udah 3 tahunan. Iya 3 tahunan. Ya terus mereka yang nguatin. Saya dengan keadaan down seperti itu, melihat orang tua yang juga mungkin sedih Ustadz. Ya, sedih juga, mungkin melebihi daripada saya Ustadz. Saya yang kehilangan tangan, tapi sedihnya itu, tapi orang tua saya itu melebihi daripada saya. Kalau orang sedihnya. tua udah sayang bisa jadi aduh Iya. daripada anak yang tersayang sakit mendingan saya aja. Iya. Jadi ngelihat beliau nangis Melihat setiap beliau hari. juga menangis juga selama setahun juga Ustadz, kurus juga. Yang dimana saya juga nggak mau ditengok, nggak mau bersosialisasi lagi. Jadi juga ikut sedih lah. Dan melihat anak juga, mungkin melihat anak sampai kapan saya begini Ustadz. Iya, foto udah nggak mungkin kembali lagi tangannya gitu. Jadi anak lah sama orang tua, istri juga, keluarga lah, keluarga yang disayang Ustadz. Sekarang ibu sehat tapi ya. Alhamdulillah. Udah mulai ceria lagi. Iya juga. mulai ceria Ustadz ya. Mudah-mudahan tadi saya sampai kurus. Iya. Sekarang udah alhamdulillah. Kalau saya bahagia mungkin beliau bahagia lebih nangis sampai nangis lagi bahagianya Ustadz ya. Dan akhirnya dari pas udah move on, bikin konten dulu apa bikin ini dulu? Pas udah move on kan nggak mau ini Ustadz, nggak mau sosialisasi nih. Iya. Jadi tadi itu Ustadz, cari solusi ternyata dimulainya dari konten dulu Ustadz. Bersosialisasinya dulu, ya. iya. Bersosialisasinya saya awali dengan membuat alat. Ternyata di situ saya mendapatkan respon yang baik. Dan saya di situ mendapatkan semangat Ustadz, mendapatkan dukungan. Iya, komen-komen dari teman-teman juga ya. Komen-komen dari teman-teman atas apa alat yang saya buat, yang saya kontenin. Di situ mungkin ada rasa semangat hidup. Iya, mereka pun menerima. Iya, menerima. Ternyata nggak dimusuhin juga, nggak ada yang ngehina juga, Iya, menguatkan. Masya Allah. Ternyata masih banyak yang support, mendukung Ustadz. Mungkin lebih berwarna lah Ustadz. Iya. Jadi itu dibikin kontennya rutin, sengajain gitu, kayak misalkan di jadwal nggak? Dalam 2 hari harus posting 1 kali gitu atau gimana? Enggak Ustadz. Enggak. Enggak. Gimana biasanya? Biasanya untuk kontennya itu mungkin sehari dapat 1 gitu Ustadz. Kadang kalau nggak sibuk juga 2, terkadang 3 hari satu aja Ustadz. Insya Allah, yang penting istiqomah. Iya. Yang paling penting terus berkarya. Akhirnya juga dekat sama Allah. Yang tadinya mungkin ngambek atau mungkin ya minta dimatikan saja. Sekarang bahkan mungkin sudah terasa syukurnya. Apalagi nanti kalau yakin ya, setelah nanti di hari akhir, ya Allah, orang ada yang dihukum oleh Allah berdasarkan gara-gara perbuatan tangannya. Ini sudah Allah ambil duluan. Semuanya milik Allah. Untuk itu kita akan mengambil hikmah lebih banyak lagi. Tapi jangan kemana-mana ya. Saksikan di segmen selanjutnya di acara Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Masya Allah, dapat pelajaran luar biasa banyak dari Mas Maidi Azam, Masya Allah. Tapi kurang lengkap kayaknya kalau misalnya kita tidak mendapat motivasi, nasihat dari beliau ya. Terutama juga yang mungkin di luar sana lagi mengalami masalah yang sama ya. Mas Maidi, minta tolong ke arah kamera, sampaikan kepada semua orang yang mungkin lagi di fase yang mungkin dulu dialami, yang 1 tahun itu dulu. Bahkan minta mati aja ke hadapan Allah. Kuatin mereka Mas Edi. Untuk saudaraku yang semuanya ya, yang mungkin yang sedang terkena musibah ataupun apapun itu, ujian hidup, tetap semangat,
tak ada yang baik-baik saja, semuanya pasti mendapatkan ujian. Hanya saja ujian kita yang berbeda, dan saya sudah melewati itu semuanya dengan keadaan saya yang saat ini seperti ini. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu menerima takdir dari Allah, ikhlas, saya bisa melewati dan saya bisa menikmatilah keadaan saya yang saat ini begitu, dan tetap semangat untuk saudaraku semuanya. Masya Allah. Dan semuanya udah bisa ya? Udah nggak harus minta tolong bantuan apa-apa lagi karena benar-benar Iya. udah bisa semuanya, udah ngelakuin sendiri. Alhamdulillah. Baik makan, mandi, nyisir. Itu kalau ada sampai itu berarti masak juga bisa sendiri. Masak Ustadz, karena aktivitas sekarang kan juga ada jualan juga Ustadz. Oh jualan apa? Masya Allah. Kadang ada jualan nasi, kue, kadang ada titipan Ustadz. Kan saya ada ibu angkat juga di Singapura. Masya Allah. Ada infak penderma tetap di hari Jumat, terkadang minta dibikinkan nasi Buat dibagiin buat gitu. dibagiin jemaah sholat Masya Jumat, Allah. pesantren gitu Ustaz. Naik kendaraan pun kan tadi motor bisa sendiri ya? Bisa Ustaz, sepeda, motor, alhamdulillah semuanya bisa Ustaz. Tuh. Jadi Masya Allah. aktivitasnya udah Sama kayak biasa aja lagi dulu. Ya? alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini terjamin surganya pasti lebih mudah. Amin, amin, amin. Kalau teringat Amin Allah. ini salah satu ayat dalam Al-Quran. Al-Quran surat 36, surat Yasin, ayat 65-nya. Akan ada hari di mana mulut kita ditutup, loh, terus tangan, kaki semua bersaksi. Udah pernah dipakai apa aja sama kita. Ya beliau Masya Allah, tangannya milik Allah, udah pulang duluan kepada Allah. Dan udah gak perlu bersaksi apa-apa lagi. Maka satu pintu dosa terbesarnya tertutup. Berapa banyak maksiat perlu tangan coba. Nah ini ditutup. Dunianya sekarang tetap udah bisa bahagia lagi. Kalau bertemu dengan istrinya. Tadi udah punya 2 anak yang juga lucu-lucu juga. Masya Allah, orang tua sehat. Nggak ada lagi yang harus perlu bantuan orang, udah bisa jalan sendiri. Dan Masya Allah, tambah syukurnya. Dan bisa jadi nanti akan ada harinya. Malah kita yang iri kepada beliau. Karena na'udzubillah, kita yang katanya ngakunya masih lengkap malah dipakai untuk sesuatu yang Allah nggak suka. Maka jadi konten kreator pula, jadi manfaat, ngajarin kebaikan. Di luar sana izin mohon maaf ya, sekedar yang penting viral, sensasi, dengan lain-lain apa yang dilakukan. Yang perempuan na'udzubillah ada yang membuka auratnya. Ingat ya, bukan nggak boleh viral, tapi popularitas itu cuman alat untuk ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, ajarin yang baik-baik. Karena kita meninggal, nggak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya, kamu ngajarin apa ke followers kamu. Mau yang nonton sedikit, tapi kalau kontennya baik, aman. Daripada kontennya banyak, tapi malah cuma jadi dosa. Ingat, pintu surga ada 8. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Alhamdulillah ya. Bisa jangan mana-mana, insya Allah kita akan selalu hadirkan hikmah yang luar biasa, selalu di acara sah, di episode-episode selanjutnya. Untuk itu selalu tonton acara sah ya. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Fedi. Alhamdulillah.